Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pernahkah Anda merasa bahwa pembelajaran di kelas terlalu monoton dan membosankan? Atau Anda merasa bahwa murid hanya sebagai penerima informasi pasif? Jika ya, Anda tidak sendirian. Dahulu, saya pun memiliki pemikiran yang sama. Namun, setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, pandangan saya tentang pendidikan berubah total. Dalam video ini, saya akan berbagi refleksi saya tentang pemikiran KHD dan bagaimana pemikirannya dapat diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak Guru hebat. Saya Anis Mawardi, guru di SMK Negeri 2 BIAU. Hari ini, saya ingin berbagi refleksi saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara setelah mempelajari modul 1.1. Sebelumnya, saya percaya bahwa murid adalah individu pasif dalam proses belajar. Mereka menerima pengetahuan dari guru dan harus mengikuti instruksi dengan patuh. Pembelajaran di kelas pun berpusat pada guru. Saya sebagai satu-satunya sumber pengetahuan dan bertanggung jawab untuk menyampaikan materi kepada murid. Namun, setelah mempelajari modul 1.1, pemikiran saya tentang murid dan pembelajaran di kelas berubah drastis. Saya mulai memahami bahwa murid adalah individu yang aktif dan memiliki potensi untuk belajar sendiri. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu murid belajar dan mengembangkan potensinya. Seiring dengan perubahan pemikiran, saya mulai menerapkan beberapa prinsip pemikiran KHD dalam pembelajaran di kelas. Saya memberikan lebih banyak kesempatan kepada murid untuk belajar secara aktif dan mandiri. Saya juga mulai membangun hubungan yang lebih personal dengan murid. Berikut beberapa langkah konkret yang akan saya lakukan untuk menerapkan pemikiran KHD di kelas. 1. Metode pembelajaran aktif dan kreatif. Saya akan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang aktif dan kreatif untuk menarik minat murid dan membantu mereka memahami materi dengan lebih baik. 2. Belajar mandiri. Saya akan memberikan tugas dan proyek yang memungkinkan murid belajar secara mandiri dan mengembangkan kemampuannya. 3. Hubungan personal. Saya akan berusaha untuk mengenal murid saya secara lebih personal dan memahami kebutuhan belajar mereka. 4. Suasana belajar kondusif. Saya akan menciptakan suasana belajar yang kondusif di kelas, di mana murid merasa aman, nyaman, dan dihargai. Penutup. Mempelajari modul 1.1 telah membuka mata saya tentang pentingnya menerapkan pemikiran KHD dalam pembelajaran. Saya berkomitmen untuk terus belajar dan mengembangkan diri agar dapat menerapkan pemikiran KHD dengan lebih baik di kelas. Saya yakin bahwa dengan menerapkan pemikiran KHD, murid-murid saya dapat belajar dengan lebih optimal dan mencapai potensinya. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah menerapkan pemikiran KHD dalam pembelajaran di kelas? Mari bersama-sama kita ciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan membantu mereka berkembang dengan optimal. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika Anda merasa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.